Upaya menekan angka penyebaran COVID-19 di ibu kota terus digelar petugas. Sanksi tilang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan. Operasi justisi protokol kesehatan digelar di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Petugas menyisir satu persatu lokasi warga yang berkerumun dan tidak menggunakan masker. Petugas menemukan masih banyak warga yang tidak memakai masker atau menggunakan masker secara tidak sempurna. Setelah didata, seluruh pelanggar menjalani hukuman sanksi sosial dengan membersihkan fasilitas umum. Ya, pelanggaran sementara ini masyarakat sudah menyadari ya, artinya kesehatan. Jadi mereka kebanyakan sudah memakai masker, cuman pemakaiannya aja yang kurang sempurna. Seperti di bawah hidung, karena ngap dengan alasan. Tapi kita tetap mengingatkan dan menegur mereka untuk pemakaian masker secara sempurna dengan menutupi hidung dan mulut. Operasi justisi juga digelar di kawasan Kedua Utara, Jakarta Barat. Dalam operasi ini, petugas Polsek Kebonjeruk juga membagikan masker serta memberikan edukasi tentang cara penggunaan masker yang benar. Di kawasan Pasar Jumat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, petugas gabungan juga menggelar operasi justisi. Dari hasil operasi, diketahui jumlah pelanggar protokol kesehatan di kawasan ini menurun dibandingkan dengan pekan pertama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Belasan kendaraan dari Jakarta yang menuju Puncak dipaksa putar balik oleh petugas gabungan. Pada akhir pekan, kendaraan plat B dilarang ke wisata Puncak. Petugas gabungan yang berada di Gadok Puncak, Jawa Barat memaksa kendaraan berplat nomor B atau plat Jakarta yang baru keluar tol untuk kembali karena larangan berwisata di Puncak. Selain itu, petugas juga menggelar razia masker para pengendara. Terdapat pengendara yang protes karena ada petugas yang merazia tidak memakai masker dengan benar. Selain pembatasan kendaraan yang masuk ke wilayah Puncak, kapasitas tempat wisata hingga restoran juga dibatasi hanya 50%. Pemirsa, di tengah melonjaknya pasien COVID-19 di Jabodetabek, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet justru mengurangi jumlah fasilitas perawatan intensif atau ICU. Dari semula 39 unit ICU, kini tersisa 5 unit ICU. Kepala Pusat Kesehatan TNI sekaligus Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Mayor Jenderal TNI Tugas Ratmono, menjelaskan pengurangan fasilitas perawatan intensif atau ICU Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet sesuai arahan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. 34 dari 39 unit ICU RSD Wisma Atlet dipindahkan ke Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Jabodetabek. Salah satunya adalah Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Universitas Indonesia Depok. Penyebaran fasilitas ini bertujuan untuk percepatan penanganan COVID-19. Sementara itu, Tower 8 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet siap dioperasikan besok. Tempat tidur tambahan berjumlah 1.548 akan difungsikan. Kami di sini saat ini mempunyai 39 bed rumah sakit, 39 bed ICU. Tentunya satu bed ada satu set, terdiri dari ventilator, bed, bedside monitor, yang sesuai dengan arahan pimpinan, dalam hal ini Bapak Menteri Kesehatan, sebagian dipindahkan ke rumah sakit yang kami sebut tadi, rumah sakit pendidikan di UI Depok. Hal ini tentunya berbagai pertimbangan untuk memberikan penanganan yang baik dan terintegrasi dalam rangka penanganan atau percepatan penanganan COVID-19 khususnya di DKI. Sehingga diputuskan tentunya perlu untuk memindahkan 34 unit atau set ICU ke rumah sakit tersebut. Dan disisakan ada 5 unit atau 5 set ICU untuk membackup atau membantu
pelayanan di rumah sakit darurat COVID-19 ini. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Pesawat militer Ukraina terbakar saat mendarat, 22 mahasiswa tewas. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.